Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Burhan Dwi Subutro, Prodi KPI Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya akan menjelaskan ulang tentang sumber hukum Al-Quran sebagai hujjah yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang diampuh oleh Bapak Samsul Arifin MAG. Yang mana dalam pengertian Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak, masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a bacalah, yaqra'u dia yang membaca Qur'anan, yang artinya bacaan. Bahwasanya kita sebagai umat Islam mempunyai kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Adam. Kita dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang mempunyai ayat yaitu Iqra, yaitu bacalah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz Al-Quran bukanlah mustaq dari qiraah, melainkan isim alam, yaitu nama sesuatu. Bagi kitab yang mulia, yaitu Al-Quran itu sangat mulia. Dan juga yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil, penamaan ini dikhususkan menjadi nama bagi kitab suci yang diturunkan, yang sudah saya jelaskan, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'ah yang maknanya mutradif, sinonim. Bentuk masdar dengan kata kiroah artinya bacaan bacaan. Yaitu berikut dicantumkan beberapa definisi Al-Quran dikemukakan para ulama, antara lain yang pertama, menurut Imam Jalaluddin Suyuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, di dalam bukunya Itmam Dirayah menyebutkan Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Bahwasanya Al-Quran turun ke bumi yaitu menyempurnakan agama-agama yang lain. Bukan bukan Al-Quran yang disempurnakan, akan tetapi Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab yang lain dan kaum-kaum yang lain. Yang kedua, Muhammad Ali Sabhuni menyebut pula sebagian berikut, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril As-Siddiq, dan ditulis mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajari merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Bahwasanya Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Ya, dan juga turunnya ayat-ayat Al-Quran bukan teruntuk dari Al-Fatihah sampai Nas, melainkan bercampur dengan Al-Quran yang lain. Tapi dikala itu pas kalau nggak salah di masa Abu Umar Utsman, maka Al-Quran itu dijadikan mushaf ataupun disatukan, yang ditulis dalam kertas, kalau nggak salah kertas, buku, dan
batu dan pohon kalau nggak salah. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Khudari dalam bukunya Ushul Fiqh. Alkitab itu ialah Al-Quran, yaitu firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir dan telah tertulis di dalam surah mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sama dengan penjelasan yang tadi itu. Dan juga kita ketahui bahwasanya dalil qat'i dan dalil zani. Itu dalil qat'i secara bahasa, yang dimaksud dengan qat'i adalah putus ataupun pasti atau diam. Qat'i di zani merupakan salah satu bahasan yang cukup rumit di kalangan ahli usul fiqh ketika mereka berhadapan dengan kekuatan suatu hukum muhajjah, kekuatan suatu hukum, hujjah suatu dalil atau sumber suatu dalil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.